Abu Nawas dan Abu Jahil tersesat di hutan. Suatu ketika, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya, Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hei Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, "Permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh." Rupanya alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. "Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun," bentak ketua suku. "Maaf Tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu," jawab Abu Nawas. "Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa?" tanya ketua suku. "Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun," jawab Abu Nawas. "Baguslah, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat masing-masing dari kalian bawakan saya buah yang tidak sama," perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku kepada Hasan. "Ini buah apel Tuan," jawab Hasan. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat Hasan kaget. Akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku. "Ini buah cermai Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan. "Iya benar, tapi ketika buah yang terakhir, aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan penasaran. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas dihukum menjadi gembel. Ada saja akal cerdik Abu Nawas untuk mensiasati hukuman Baginda Raja.
Kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas berbuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Oleh sebab itulah, ia pun akan dijatuhi hukuman. Namun, karena seringnya lolos dari hukuman yang dijalaninya, kali ini Baginda Raja mempunyai cara lain yang berbeda dari biasanya untuk menghukum Abu Nawas. Kemudian dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan disaksikan seluruh masyarakat Baghdad. "Hei Abu Nawas," seru Baginda Raja, "atas kesalahan yang kau perbuat, kamu dihukum harus menjadi gembel selama sebulan. Kamu harus tidur di jalanan, kamu tidak boleh mengemis atau meminta-minta makanan kepada orang-orang, dan kamu tidak boleh membeli makanan untuk mengisi perutmu. Tugas Baginda Raja." "Lalu, bagaimana kalau ada orang yang kasihan terus memberiku makanan, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Itu juga tidak boleh. Kamu tidak boleh menerima makanan dari orang-orang. Hei masyarakat Baghdad, siapapun yang kedapatan memberi Abu Nawas makanan, maka akan saya hukum seperti Abu Nawas," ancam Baginda Raja di hadapan masyarakat. Seketika Abu Nawas pun tertunduk lesu. Dalam hati ia berkata, "Hukuman macam apa ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan makanan? Dan mana mungkin aku bisa bertahan sebulan tanpa makanan? Aku bisa mati kelaparan kalau begini." Kemudian dengan memberanikan diri Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah itu sama saja Paduka menghukum mati hamba? Lebih baik hukum gantung saja hamba sekarang, daripada hamba harus mati kelaparan tersiksa." Namun keinginan Abu Nawas ini langsung ditolak oleh Baginda Raja. "Oh, tidak bisa. Aku sudah tahu akal busukmu. Kalau aku penuhi keinginanmu, pasti dengan akal cerdikmu kamu akan kembali lolos dari hukuman. Dan aku tidak mau tertipu untuk kesekian kalinya," ujar Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terlihat putus asa dan pasrah menerima keputusan tersebut. Di saat itulah tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah jalan keluar yang bisa menolongnya. Ia pun meminta kepada Baginda Raja untuk mengajak keledainya ikut serta selama ia menjadi seorang gembel. Abu Nawas beralasan bahwa keledainya adalah satu-satunya hewan yang paling ia sayangi, bahkan melebihi rasa sayangnya kepada sang istri. Kalaupun ia meninggal nanti, setidaknya ia meninggal di samping keledai kesayangannya. Rupanya keinginan Abu Nawas yang satu ini dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan Baginda Raja juga menjanjikan hadiah uang sejumlah 1.000 dinar. Itu apabila Abu Nawas bisa bertahan hidup sampai 1 bulan ke depan. "Ingat Abu Nawas, aku akan menyuruh prajurit untuk mengintaimu selama sebulan ini." Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas mulai menjalani hukuman menjadi seorang gembel jalanan bersama keledai kesayangannya. Di hari pertama, Abu Nawas masih bisa bertahan tanpa makan dan minum. Di hari kedua, ia mulai merasakan haus dan lapar. Dan untuk menghilangkan rasa hausnya itu, ia meminum air di sungai yang jernih. Sementara keledainya dibiarkan makan rumput dan dedaunan, lalu ikut minum air di sungai tersebut. Di hari ketiga dan seterusnya, sekujur tubuh Abu Nawas mulai merasakan lemas. Ia sudah tak kuat menahan lapar hanya dengan meminum air sungai. Dan disinilah Abu Nawas mulai menjalankan ide cemerlangnya.
Ia pun mendatangi warung makan tempat biasa ia nongkrong. "Hei kawan, hutangi aku 1 porsi nasi dan ayam bakar. Nanti bulan depan aku akan membayarnya 2 kali lipat," pinta Abu Nawas. "Waduh, maaf Abu Nawas, bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi aku sungguh tak bisa. Kau lihat sendiri kan, ada prajurit istana yang sedang mengintai kita. Kalau sampai aku menghutangimu makanan, aku bisa dihukum sepertimu Abu Nawas," tolak pemilik warung. "Jangan khawatir kawan, makanan ini kan bukan untukku, tapi untuk keledaiku," ujar Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas mendatangi warung, prajurit yang ditugaskan menjadi pengintai segera menghampiri mereka berdua. "Hoi Abu Nawas, sedang apa kamu?" tanya prajurit. "Ini, aku beli makanan untuk keledaiku," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar," kata prajurit istana. "Iya, aku tahu itu. Tapi masalahnya aku sudah merasa beberapa hari mendatang ajalku tidak lama lagi menjemput. Aku akan mati kelaparan. Dan sebelum ini terjadi, aku ingin memberi keledai kesayanganku hidangan yang enak-enak. Bukankah ini tidak melanggar peraturan?" jelas Abu Nawas. "Baiklah, tapi awas, jangan sampai kamu berbohong. Dan kamu pemilik warung, kalau sampai Abu Nawas ketahuan berbohong, kamu akan mendapatkan hukuman seperti Abu Nawas," ancam prajurit istana. "Gimana nih Abu Nawas, aku tidak berani menjual makanan ini padamu," kata pemilik warung gemetaran. "Percayalah kawan, aku hutang makanan ini untuk keledaiku, bukan untukku. Apakah aku pernah berkata bohong padamu?" tegas Abu Nawas meyakinkan. Si pemilik warung tahu betul sifat Abu Nawas. Meskipun sering berbuat konyol dan usil, tapi Abu Nawas memang terkenal jujur dan tidak pernah berbohong. Oleh sebab itulah, si pemilik warung pun akhirnya memberi Abu Nawas nasi dan ayam bakar. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi warung tersebut untuk hutang makanan dengan menu yang sama. Hal ini Abu Nawas lakukan selama 1 bulan lamanya. Sedangkan untuk menghadapi cuaca dingin saat malam hari, Abu Nawas memeluk keledainya. Setelah masa hukumannya berakhir, maka dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Melihat tubuh Abu Nawas yang malah bertambah gemuk, Baginda Raja menjadi heran. "Kamu kok bisa terlihat segar bugar begitu Abu Nawas? Kamu pasti melanggar peraturan ya?" tanya Baginda Raja. "Oh tidak Paduka, selama menjalani hukuman saya selalu menaati peraturan," jawab Abu Nawas. "Tapi kata prajurit yang aku tugaskan untuk mengintaimu, setiap hari kamu membeli nasi dan ayam bakar. Kamu pasti telah berbohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Hamba sama sekali tidak berbohong. Begini Paduka, saya memang membeli makanan, tapi itu untuk keledaiku. Karena saya pikir sebelum saya mati kelaparan, saya ingin memberinya makanan yang enak-enak," jelas Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar? Apa sebenarnya tujuanmu?" tanya Baginda Raja. "Paduka, dengan melihat keledaiku makan hidangan enak tersebut, setidaknya aku bisa mati dengan tenang, sambil membayangkan kalau aku yang memakan hidangan itu," ujar Abu Nawas. "Memang keledaimu mau memakannya?" tanya Baginda Raja. "Disitulah letak masalahnya Paduka. Padahal saya sudah membujuknya berulang kali, tapi keledai saya malah memilih makan rumput. Dan mungkin karena merasa kasihan, keledai itu menyingkirkan makanannya tepat di hadapanku.
seolah-olah ia memberikan isyarat bahwa makanannya ia berikan untukku. Ya tentu saja aku pun segera memakannya, kata Abu Nawas menuturkan. Kalau seperti itu berarti kamu telah melanggar peraturan Abu Nawas, dan pemilik warung itu juga telah berani menentangku. Kamu dan pemilik warung makan akan aku hukum lebih berat lagi, tegas Baginda Raja. Loh, sebentar, salahnya di mana Paduka? Bukankah Paduka mengatakan selama saya menjalani hukuman, saya harus di jalanan dan saya lakukan itu. Saya juga tidak mengemis atau meminta makanan kepada orang-orang. Dan saya juga tidak membeli makanan untuk mengisi perut saya, tapi saya membeli makanan untuk keledai saya. Namun karena ia kasihan, lalu ia memberikannya kepadaku. Bukankah peraturan selanjutnya saya tidak boleh menerima pemberian makanan dari orang-orang? Tapi kalau yang memberi makanan adalah keledai, tentu itu tidak melanggar peraturan kan Paduka? Kata Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam dan tak sanggup membantahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya berhasil menjalani hukuman tanpa harus mati kelaparan. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas diberi hadiah 1000 dinar. Ia pun segera bergegas pergi ke pemilik warung untuk membayar hutangnya selama sebulan. Abu Nawas menjelma menjadi setan. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan muhrimnya, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. Kalian tahu kan siapa itu setan? Tanya Abu Nawas. Tahu Tuan Guru, setan itu adalah musuh manusia, jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, Tuan Guru, apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuh manusia. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, oh, ya boleh. Kalian boleh memukul setan. Bila perlu, pakai tongkat kayu biar kapok itu setan, jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan seorang laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk untuk duduk di ruang tamu. Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang itu untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawaslah yang memimpin doa di pernikahannya. Oh, baiklah. Kapan rencana pernikahan kalian? Tanya Abu Nawas. Rencananya besok lusa Tuan Abu, jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. Woi, apa-apaan kalian? Tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. Kami sudah memukul setan Tuan Guru, jawab muridnya serempak. Memukul setan? Apa maksud kalian? Tanya Abu Nawas keheranan. Loh, bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiganya adalah setan. Tuan Guru juga bilang kan, katanya kami boleh memukul setan. Kalau perlu, pakai tongkat kayu biar kapok, ujar salah satu muridnya.
Seketika Abu Nawas pun menepuk jidat dan berkata, "Aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya," tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saudagar kaya yang bernama Tuan Hamid datang menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang menteri istana yang merupakan sahabat dekat Tuan Hamid. Tujuan mereka berdua adalah ingin mendengar nasihat dari Abu Nawas supaya bisa hidup bahagia. Abu Nawas yang kala itu sedang membelah kayu meninggalkan pekerjaannya demi untuk menemui kedua tamunya tersebut. "Wah, kalian berdua telah mengganggu pekerjaanku. Karena nanti siang kayu-kayu yang aku belah ini harus sudah selesai. Sekarang katakan, ada kepentingan apa kalian berdua datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Kami meminta waktunya sebentar, wahai Abu Nawas. Kami ingin bertanya padamu, apa kuncinya supaya hidup bahagia? Karena yang kami lihat, walaupun kamu hidup sederhana, tapi selalu terlihat bahagia," tanya mereka. "Oh, soal itu. Memang harta tidak menjamin orang bisa bahagia, betul kan?" kata Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Benar Abu Nawas," sahut Tuan Hamid yang merupakan saudagar kaya. "Dan kekuasaan juga tidak menjamin orang akan bisa hidup bahagia, betul kan?" kata Abu Nawas kepada menteri istana. "Tepat sekali Abu Nawas," timpal sang menteri. "Itulah tujuan kami datang kemari Abu Nawas. Apa kuncinya seseorang supaya bahagia?" tanya mereka. "Kuncinya ya jangan memikirkan apa yang kalian tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tuan Hamid dan menteri istana terlihat kebingungan dengan jawaban Abu Nawas. Mereka mau menanyakan apa maksudnya, tapi merasa tidak enak, karena mereka sudah mengatakan hanya akan minta waktunya sebentar. Akhirnya mereka berdua pun pura-pura mengerti. "Lalu kalau yang sudah kami tahu gimana Abu Nawas?" tanya mereka. "Lah, kalau sudah tahu ngapain dipikirkan?" jawab Abu Nawas sekenanya. Kemudian Abu Nawas mempersilahkan keduanya untuk pamit pulang. Dari kisah ini mengajarkan bahwa ketika bertamu kepada seseorang, carilah waktu yang tepat. Jangan sampai mengganggu waktunya. Abu Nawas dan pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat proses pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan." Puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kau gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyaknya kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka, saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah saya tuntaskan. Saya ini orang yang tidak bisa ditipu Paduka." Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. "Hei Abu Nawas, kau berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku.
kata sang komandan melanjutkan. Sayang sekali aku tak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara. Timpal Abu Nawas. Mana ada pohon bisa berbicara? Kamu jangan menghayal Abu Nawas, balas sang komandan. Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari, sahut Abu Nawas. Ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu lalu kembalilah kemari, balas sang komandan tidak terima. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya untuk pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara? Baginda Raja menjawab, silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu. Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara, tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam, 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang sampai waktu malam tiba. Sang komandan masih menunggu, tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, sepertinya Abu Nawas tidak berani datang Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya, kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa? Tanya sang komandan merasa heran. Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi ia justru telah berhasil menipumu, balas Baginda Raja sambil tertawa. Maksud Paduka? Tanya sang komandan tak mengerti. Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu? Tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari, ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku, gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Kisah sahabat Nabi Uwais Al-Qarni. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang pemuda yang sangat istimewa di mata Rasulullah. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tinggal di kota Yaman. Ia mempunyai penyakit sopak. Karena penyakit itulah tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ibunya pernah berpesan, karena ibunya sudah merasa berat dengan fisiknya, ia ingin sekali menunaikan ibadah haji sebelum dipanggil sang kuasa. Mendengar pesan dari ibunya, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit.
Ternyata setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Walhasil, orang-orang yang melihat ulah Uwais tersebut meneriakinya gila. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai berat 100 kilo. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ya, ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Di dalam doa, Uwais meminta pengampunan untuk dosa sang ibu. Mendengar itu, sang ibu heran dan menanyakan kenapa Uwais tidak berdoa untuk pengampunan dirinya sendiri. Apa jawaban Uwais? Sungguh menggetarkan hati. Ia berkata bahwa cukuplah dosa ibunya yang diampuni, sehingga beliau bisa masuk surga. Dan sudah cukup ridho dari ibunya yang akan membawanya masuk surga. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais ketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tangannya. Lalu, untuk apa bulatan putih disisakan di tangannya tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah pernah berpesan, "Di zaman kalian nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah dan cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman." Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah setelah menempuh perjalanan yang jauh. Akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman.
Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah seorang penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah dan para sahabatnya tertegun. Menurut keterangan Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, seorang penghuni langit itu kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab seraya bersabda, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakannya? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan, apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais Al-Qarni berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberikan salam. Tetapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais segera menjawab salam Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan Nabi, memang benar. Tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit.
Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah bahwa seharusnya dialah yang meminta doa kepada mereka. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata bahwa ia meminta doa istighfar kepada Uwais karena dipesankan oleh Rasulullah sebelum wafat. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji akan menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menolak dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin cukup menjadi hamba yang fakir dan tidak diketahui orang. Banyak terjadi fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat beberapa tahun kemudian. Ketika Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah, anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan memakamkannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Bukankah Uwais yang mereka kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatnya menggemparkan penduduk Yaman, dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah mereka kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dirinya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua.